Kader Golkar sebut Ahok adalah sejarah buruk, lalu ditampar netizen dengan keras. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kader Partai Golkar, Andi Sinulinga, bicara soal Ahok saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Andi Sinulinga tegas mengatakan kalau Ahok adalah sosok yang paling buruk di antara Gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Kepemimpinan Ahok di Jakarta itu bagi saya adalah sejarah buruk negeri ini yang perlu terus dicatat, didokumentasikan untuk disampaikan terus-menerus ke anak cucu, kata Andi Sinulinga. Orang ini sedang cari muka untuk dukungan politik dengan mendompleng nama Ahok. Jelas sekali kalau dia ingin mencari dukungan dari kelompok sebelah. Tapi sayang, perkataannya ini malah memancing serangan balik yang sangat menohok. Kepemimpinan Ahok di Jakarta itu bagi saya adalah sejarah baik bagi negeri ini yang perlu terus dicatat, didokumentasikan untuk disampaikan terus-menerus ke anak cucu, kata salah satu netizen. Justru anak cucu saya harus diceritakan bahwa dulu ada sosok pahlawan yang berani melawan kemunafikan dan pengikut Khawarij berbaju agama yang mengotori masjid-masjid dan ayat-ayat Allah demi nafsu politiknya, kata yang lain. Memang cara penyampaian Ahok minus, tapi kata dan perbuatannya sinkron. Bagusan pejabat yang bicara belak-belakan daripada kelihatannya sopan tapi korupsi uang rakyat secara berjamaah dan janjinya kepada rakyat cuma PHP. Ada loh pejabat yang seperti itu, kata yang lain. Belum dengar pemimpin daerah yang berani nantang DPRD-nya selain dia, Ahok, dan menerima aduan masyarakat langsung tiap hari di kantor. Saat bertemu langsung tanpa belit-belit, kata yang lain. Hanya Ahoklah yang paling berani ribut dengan DPRD, berani marah-marah dan ada yang berusaha jadi begal anggaran. Hanya Ahok yang tidak takut mengatakan pemahaman nenek lu saat melihat ada anggaran tak jelas. Bahkan Ahok pun berani menantang BPK. Dia tidak munafik seperti pemimpin yang pernah dapat WTP tapi kemudian diciduk KPK. Benar sekali kalau Ahok disebut sebagai gubernur terburuk bagi para tikus berdasi yang suka pesta pora saat berhasil mencuri uang rakyat. Ahok adalah gubernur paling parah di mata pegawai yang kerjanya mau santai-santai doang sambil terima gaji buta. Ahok berani lawan anggota dewan, sedangkan gubernur yang sekarang ini seorang pengecut, tidak tahu malu, yang sering bolos rapat paripurna. Terlalu pengecut untuk menghadapi kritikan sehingga menyuruh wakil gubernur untuk menjadi tukang terima semprotan amarah publik. Beraninya cuma undang makan malam fraksi parpol yang mendukungnya. Jakarta ketika dipimpin oleh gubernur sebelum Jokowi hanya berjalan autopilot. Slogan serahkan pada ahlinya hanyalah lawakan. Di bawah kepemimpinan Jokowi dan Ahok, Jakarta naik level ke tingkat tertinggi. Mereka berusaha bekerja cepat, melayani masyarakat sebisa mungkin. Dan ketika dipimpin gubernur seiman dan pengecut itu, Jakarta kembali hancur dan menjadi catatan hitam atas saksi munculnya politisasi agama. Dulu tiap hari kerja, balai kota selalu dibuka untuk menerima aduan warga. Solusi cepat dan efisien. Sekarang ditutup rapat-rapat. Dulu jalan raya sompel sedikit saja. Begitu dilaporkan maka akan diperbaiki secepat mungkin. Sekarang malah dihancurkan untuk dibikin sumur resapan yang tidak berguna. Dulu pasukan kebersihan ada di mana-mana. Ada keluhan silakan laporkan ke aplikasi Clue. Dulu transparansi sangat dijunjung tinggi. Ada e-katalog. Sekarang kelebihan bayar dijunjung tinggi. Transparansi adalah barang mewah. Kalau ada yang mau mengorek maka akan dihalangi. Dulu Ahok tidak kepikiran menutup kali bau dengan kain waring. Dulu dia tidak ada kepikiran melubangi jalanan untuk pasang sumur kaleng-kaleng menyerap air hujan. Meski dikenal memiliki sikap tegas dan tanpa kompromi, di mata Andi Sinulinga, Ahok tidak berani bersikap seperti itu untuk melawan arus kekuasaannya. Ahok tidak punya rekod melawan arus kekuasaan. Ada yang tahu kapan Ahok pernah garang begitu pada penguasa negara? Kata Andi Sinulinga. Saya juga berani jamin Andi Sinulinga tidak berani garang pada penguasa Partai Golkar yaitu Erlangga Hartarto. Berani garang pasti langsung ditendang dengan tidak hormat. Kalau cuma ngomong anak kecil pun bisa, saya pun bisa. Paham gak? Bagaimana menurut Anda? Konyol abis, elektabilitas AHY cuma 3, tapi dibilang terus meningkat. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Sungguh kasihan melihat Demokrat di bawah kepemimpinan AHY. Saking kebeletnya AHY jadi presiden, mereka jadi terlalu ngarep dan menghibur diri dengan cara yang memalukan. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengklaim elektabilitas AHY terus menunjukkan tren peningkatan. Di berbagai survei, AHY pun stabil di posisi 4 atau 5 dengan tren elektabilitas yang terus meningkat, kata Herzaki. Herzaki mengungkapkan, saat ini ada aspirasi dari internal Partai Demokrat serta sejumlah elemen masyarakat yang menghendaki agar AHY dapat maju Pilpres 2024. Meski demikian, dia menegaskan politik bersifat dinamis. Menurutnya, akan ada sejumlah faktor yang menentukan terkait dengan Pilpres 2024. Ada dua faktor yang dia maksud, yaitu tiket dan momentum. Untuk mendapatkan tiket agar bisa ikut dalam Pilpres 2024, Partai Demokrat harus membentuk koalisi dengan partai politik yang lain. Elektabilitas tinggi tanpa tiket dimaksud tidak berarti apa-apa. Waktu yang tepat, khususnya soal kapan memilih dan mengumumkan pasangan calon pilihan Partai Demokrat ke publik juga menjadi penting. Meski seseorang memiliki elektabilitas tinggi, perlu diperhatikan juga soal sejauh mana elektabilitas tersebut akan bertahan di waktu mendatang. Survei yang dia maksud adalah survei tatap muka yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada 14 sampai 19 April 2022, di mana AHY berada di posisi kelima dalam hal elektabilitas dengan angka 3,2%, jauh di bawah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil. Dalam survei lainnya yang dilakukan oleh Carta Politika pada 10 sampai 17 April 2022, AHY berada di posisi ke-6 dengan elektabilitas hanya 3,4% di bawah Ganjar, Prabowo, Anies, Sandiaga Uno, dan Ridwan Kamil. Dengan angka yang hanya di kisaran 3%-an, mau harap jadi presiden sama saja dengan pundut merindukan bulan. Dalam waktu kurang dari 2 tahun menaikkan elektabilitas AHY hingga ke angka 15 hingga 20% sama saja seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Angka tersebut stabil, yang artinya memang begitulah daya tawar AHY ke publik. Hanya berada di level papan bawah. Udah begitu, malah mau jadi capres pula. Padahal jadi cawapres pun belum tentu ada yang mau melirik. Mengingat angka 3%-an hanyalah angka yang sifatnya hanya untuk lebih semarak saja. Kalau elektabilitas hanya di bawah 10%, lebih baik jangan terlalu banyak berharap ketimbang nanti dikirain stres dan halu berat. Ibarat siswa peringkat di luar 10 besar tapi berharap dapat beasiswa dari universitas top elit seperti Harvard atau Oxford. Demokrat berpikir peringkat 5 atau 6 yang diraih AHY adalah tanda bagus untuk mencalonkan diri sebagai capres. Ini agak mirip dengan gubernur yang dijagokan menang Pilpres hanya karena masa sholat Idul Fitri di stadion kebanggaannya. Meskipun agak jauh-jauh analoginya, tapi kira-kira begitulah pola pikir Demokrat. Sebagai perbandingan, SBY pada Pilpres 2009 lalu pernah meraih elektabilitas sebesar 41%. Sedangkan di survei lain, pasangan SBY Budiono pernah mendapatkan suara hingga 71%. Menang jauh dari pasangan Megawati Prabowo yang hanya 16,4% dan JK Wiranto yang hanya 6% saja. Coba lihat elektabilitas AHY hanya berkutat di kisaran yang menyedihkan 3% saja. Kira-kira berapa besar sih peluang AHY bisa menjadi seperti bapaknya? Kalau pakai nalar, AHY terlalu halu, mimpi terlalu tinggi, mau menjangkau langit padahal tangan cuma bisa menjangkau setinggi pohon pisang. Kalau dilihat ke belakang, hasil yang didapat AHY ini karena ulah SBY sendiri yang sudah mengecewakan banyak orang dengan sikap doyan prihatin, lamban membangun, dan suka mageran. Ini juga tercermin dari Demokrat yang juga nyungsep ke papan tengah menuju papan bawah sejak berjaya di era SBY. Katakan tidak pada korupsi, padahal semua itu cuma hiasan dan pemanis saja. Intinya sebisa mungkin AHY jangan mau dibuai dengan hiburan dari kadernya sendiri. Berkaca pada kemampuan dan pengalaman sendiri, masa kalah telak di Pilkada DKI malah makin ambisius mau menjadi presiden? Tidak ada niat introspeksi sama sekali sih. Bagaimana menurut Anda?